Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Rudi Hermawan. Nah, saat ini saya akan coba gitu ya berbagi atau sharing terkait analisis hasil analisis vegetasi gitu ya. Jadi analisis dari lapangannya bagaimana gitu ya memakai Excel ya. Nah, analisis vegetasi itu kan biasanya menghasilkan semai gitu ya, pancang, tiang, dan pohon gitu ya. Nah, semai itu di lapangan biasanya dicatatkan hanya jumlah individu saja. Ya, karena kan ukurannya dari apa istilahnya ya, dari anakan kecil gitu ya sampai ketinggian 1 meter. Itu disebut semai. Sedangkan pancang itu dari ketinggian 1 meter sampai dengan diameternya kurang dari 10 gitu ya, 10 cm. Sedangkan tiang ini yang diameter 10 cm sampai dengan diameter 20. Nah, pohon ini ya diameter 20 ke atas itu ya kelas pohon. Nah, ini semainya jumlah saja yang dicatat, jumlah individu, sehingga ya menghasilkan seperti ini. Misalnya kan seri lapangan ini ada 3 plot ini. Plot 1 ya ada ketapang, ada sawo, jumlahnya gini gitu ya. Nah, penghitungan analisis vegetasinya seperti ini gitu ya. Ditulis semua jenis gitu ya. Nah, ini kan semua jenis jadi berapa ini? 2 tambah 3, 5, 6, 7. Nah, mungkin ada yang sama ya. Nah, jadi tinggal 6 jenis ya. Kukun ini ada yang sama nih. Jadi ada 6 jenis. Nah, ini ada 6 kan. Nah, jumlah individunya ya berarti 4 tambah 1, 5, 8, 12, 17. Nah, jumlah individunya pasti di sini ada 17 ya. 4, 5, 10, 17. Ini 17. Sama dengan sum ya, 17. Nah, ini 17 individu ya. Kalau jumlah jenis ada 6, ini 6. Nah, kemudian frekuensi ini dari sekian plot itu ada berapa plot yang ditemukan jenis itu gitu ya. Nah, seperti ketapang. Ketapang itu kan hanya diketemukan di plot 1 saja, sehingga frekuensinya ketapang ini adalah 1 dibagi 3. Nah, 3 ini adalah jumlah total plot gitu ya. Kan total plot ada 3. Sedangkan jumlah plot yang ditemukan ketapang cuma di 1 plot saja. Jadi 1/3 dibagi 100 gitu ya. Nah, ini kenapa dibagi 100? Karena ini mau satuannya persen gitu ya. Sebenarnya tidak dikali 100 juga tidak apa-apa gitu ya. Misalnya pokoknya jumlah ditemukan suatu jenis, jumlah plot ditemukan sebuah jenis dibagi total plot gitu ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian sawo, ini yang paling banyak kukun, misal kukun ya. Kukun itu kan di plot 2 ditemukan, di plot 3 ini ditemukan. Jadi ada 2 nih. 2 plot ditemukan dari total plot 3 gitu ya. Jadi 2/3 nih. Nah, gitu ya. Nah, adapun frekuensi relatif adalah frekuensi jenis dibagi frekuensi total gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi frekuensi relatif paling tinggi ya berarti individu yang sering ditemukan di tiap plot gitu ya. Nah, ini di 3 plot ini 2 plot kukun ada gitu, sehingga frekuensinya paling tinggi ya kukun ini gitu ya. Nah, adapun kerapatan ini dalam setiap hektar itu ada berapa individu sih gitu ya. Nah, sehingga misalnya ketapang ini ditemukan ada 4 gitu ya. Nah, kerapatannya berapa? Berarti 4 ini ya, 4 dibagi 0,0012 hektar. Kenapa 0,12 hektar? Karena
Dari 3 plot itu, ukuran plot kan 4 ya, 2 kali 2 meter jadi 4 meter persegi. Jadi kalau 3 plot ya 12 meter persegi gitu ya. 12 meter persegi itu ya 0,0012 hektar gitu ya. Sehingga ya kerapatannya adalah ini gitu ya. 33,33 gitu ya. Nah, kerapatan relatif apa? Kerapatan relatif adalah kerapatan individu tertentu, kerapatan jenis tertentu dibagi kerapatan total gitu ya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, INP, indeks nilai penting. INP untuk semai itu kan FR ditambah KR, frekuensi relatif ditambah kerapatan relatif gitu ya. Nah, tinggal dijumlahkan saja gitu ya. Sehingga ya totalnya seperti ini. Nah, itu untuk semai. Untuk pancang pun demikian, mirip gitu ya dengan semai. Nah, seperti ini ya. Saya di plot ini ada plot 1, plot 2, plot 3 ya. Ini jenisnya ada 6 juga ini. Jadi mengerjakan pancang sama dengan mengerjakan semai ya. Itu. Ini rumusnya sama. Nah, yang menarik adalah mengerjakan tiang. Tiang dan pohon gitu ya. Misalnya saya di plot 1 kan ada 3 plot totalnya. Di plot 1 ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 individu gitu ya. Nah, misalnya sawah hutan ini saya dapat kelilingnya 12. Nah, di lapangan memakai keliling karena terkadang alat pengukur diameter ini tidak ada. Kalau keliling ini banyak, pakai meteran biasa ada gitu ya. Nah, yang di lapangan yang catat adalah biasanya keliling, tinggi bebas cabang, dan tinggi total. Diameter tinggal konversi saja di Excel gitu ya. Diameternya ya berarti keliling dibagi V gitu ya. Sehingga 12 dibagi 3,14, hasilnya 3,8 untuk sawah hutan. Nah, tinggi bebas cabang ini di lapangan ya. Ini satuannya meter ya, apa? Sentimeter, ini meter. Nah, kemudian plot berikutnya juga demikian gitu ya. Jadi pertama kali mengerjakan setelah input keliling TBC TT adalah input diameter ya. Setelah input diameter, kemudian input luas alas. Nah, luas alas ini adalah sama dengan luas sebuah lingkaran gitu ya, yaitu VR kuadrat. Luas lingkaran kan gitu, luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Atau V kurung buka D/2 tutup kurung di pangkat 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, si D ini kan di pangkat 2 ini gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah mengerjakan ini selesai, kemudian mengerjakan frekuensi relatif ya, K, KR, D, DR, dan INP. Ini mengerjakan tiang ini sama persis dengan mengerjakan pohon gitu ya. Nah, semai sama dengan pancang, mengerjakannya tiang sama dengan pohon sama ya. Nah, ini abaikan saja ini yang ini ya. Yang jelas kita perlu data ini nanti, data yang harus kita isi. Cara ngisinya bagaimana gitu ya. Nah, cara ngisinya di sini ya. Nah, ini. Nah, kenapa ini ada 2 gitu ya? Karena ini untuk mengurutkan gitu ya dari berdasarkan nama-nama jenis. Setelah diurutkan begini gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya kan asalnya plot dulu nih. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Asalnya kan plot dulu. Plot 1 asam. Plot 1 kayu nanah gitu ya. Atau beginilah. Di insert saja gitu ya. Atau ini buat contoh ini kita save as dulu ya biar aman ini.
Saya save as dulu ini karena ini ya. Ini kerjaan ini. Nah, sebenarnya asalnya kan begini. Sorry. Kita geser saja ini ya. Bisa nggak digeser dia? Aduh, nggak bisa ya. Ini kan ya, diurutkan dari A ke Z. Nah, ini A to Z ya. Atau dari besar ke kecil ya. Asalnya dari data plot ini, plot 1 apa, plot 2 apa, plot 3 apa. Kemudian bikin sel baru ya. Nah, ini dibeginikan gitu ya. Nah, ini plot 1 berarti kan. Nah, ini plot 1 1 semua, 2 2 semua. Nah, setelah itu kita nanti akan melakukan penghitungan secara cepat, yaitu menggunakan bantuan pivot table namanya ya.